Jadi sebelum kamu Foto ini serius? Gempar, CCTV Ibtu Rudiana siksa 7 terpidana bocor ke publik, terbongkar bukti penyiksaan di Polres Cirebon. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita masih terus dapat informasi terbaru dari penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ya. Dan informasi ini kita fokus ke 7 terpidana kasus Vina Cirebon diduga disiksa secara fisik dan psikis agar mengaku oleh Ibtu Rudiana. Bahkan dengarnya lagi ramai di media sosial itu salah satu tersangka dari 7 terpidana itu sampai harus meminum air kencing gitu kan. Jadi ini benar-benar tidak manusiawi ya gitu. Lanjut saja, semakin pelik kasus Vina Cirebon setelah Peggy Setiawan yang diduga jadi otak pembunuhan bebas. Lalu kini teman-teman Peggy Setiawan yang diduga ikut melakukan kasus pembunuhan terhadap Vina Cirebon kini mengaku disiksa. Bukan dari penyidik, melainkan sosok Ibtu Rudiana ayah Eki, salah satu korban pembunuhan Vina Cirebon. Hal ini diungkap langsung oleh pengacara dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jutek mengklaim kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana untuk mengakui sebagai pelaku pada tahun 2016 lalu. Hal ini disampaikannya saat melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri Rabu tanggal 10 Juli 2024. Awalnya Jutek membeberkan kronologi penangkapan kliennya pada tahun 2016, di mana Ibtu Rudiana menjadi orang yang menangkap mereka. Adapun kata Jutek, penangkapan itu berdasarkan dari kesaksian Linda, Aep, dan Dede. Padahal laporan tewasnya Vina dan Eki pertama kali diduga akibat kecelakaan tunggal. Kalau menyangkut Ibtu Rudiana setelah mendapatkan dari kesaksian Linda, lalu pengakuan dari Aep dan Dede, lalu Ibtu Rudiana ini tanpa ada LP. Sprindik melakukan penyelidikan sendiri dan ditangkap 7 orang di unit narkoba. Padahal dinyatakan tewas Vina dan Eki karena kecelakaan tunggal, kata Bareskrim Polri Jakarta. Adapun Jutek mewakili terpidana atas nama Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Ripaldi Aditya Wardana. Jutek mengungkapkan setelah kliennya ditangkap, mereka dipaksa untuk mengaku oleh penyidik termasuk Ibtu Rudiana yang saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Jutek mengatakan 7 terpidana itu disiksa oleh penyidik dan Ibtu Rudiana secara fisik dan psikis. Adapun hal itu diketahui Jutek ketika dirinya melakukan konfirmasi ulang kepada kliennya pada Selasa tanggal 9 Juli 2024. Menurut pengakuan klien, kami kemarin konfirmasi kembali di lapas bahwa mereka itu diintimidasi dan disiksa secara fisik oleh siapa ya, termasuk Ibtu Rudiana itu, jelasnya. Akibatnya, kata Jutek, ke-7 terpidana itu terpaksa mengaku karena sudah tidak tahan dengan siksaan yang diterima. Jutek yang mengungkapkan bahwa 7 terpidana itu ketika masih berstatus sebagai terdakwa, pelaku tidak pernah melakukan pemeriksaan dan kasus langsung naik ke penyidikan. Menurut pengakuan mereka, karena tidak tahan disiksa lalu mengaku dan langsung diserahkan ke Polres untuk disidik dan langsung dibikin LP laporan polisi. BAP-nya menurut pengakuan para terpidana mereka tidak di BAP. Langsung tanda tangan, jelasnya. 7 terpidana klaim tak tahu tanda tangannya dipakai untuk grasi. Jutek mengatakan hal itu didengarnya secara langsung dari 7 terpidana yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Dedi sendiri. Mereka enggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk grasi. Jutek menambahkan 7 terpidana itu sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah. Pendampingan itu kan
gitu, makanya gerasi ditolak. Jutek menyebut banyak kejanggalan dalam perkara yang menjerat kasus kliennya. Jadi banyak hal kejanggalan ini kalau dikatakan klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan. Selain salah satu terpidana yang harus mendapatkan perlakuan tidak baik, yaitu harus minum air kencing, lain cerita dengan Saka Tatal, terpidana kasus Pina Cirebon, disiksa hingga disetrum polisi. Jadi setiap narapidana kemungkinan dapat perlakuannya beda-beda ya. Secara fisik dan psikisnya sangat amat tidak manusiawi. Saka Tatal, salah satu terpidana di bawah umur dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, telah menghirup udara bebas. Saka bebas dari penjara pada tahun 2020. Dari pengakuannya, Saka tidak tahu kasus pembunuhan yang menimpa Pina dan Eki pada tahun 2016 silam ini. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu, ungkap saat ditemui di kediamannya. Saka Tatal mengatakan saat ia hendak mengantarkan motor milik pamannya, petugas kepolisian langsung menangkap dan membawa Saka ke Mapolres Cirebon Kota. Pas baru sampai sudah ada polisi. Saya sudah jelasin saya waktu itu cuma nganterin motor, ikut ketangkep juga tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa katanya. Bahkan saat ia tiba di Mapolres Cirebon Kota, ia mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari petugas kepolisian untuk mengakui perbuatannya dalam kasus pembunuhan Pina. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakuin. Saya dipukulin, dijelekin segala macam sampai saya disetrum, ucap Saka Tatal. Saka menjelaskan ia mendapatkan perlakuan kasar dari anggota polisi, tak kuat menahan sakit yang dialaminya, ia pun terpaksa mengaku terlibat dalam kasus tersebut. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi. Padahal Saka tidak mengetahui kasus yang menimpa Pina dan Eki, bahkan ia pun tak kenal kepada kedua korban. Saya kurang paham soal kasus Pina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman lainnya. Saya nggak kenal sama Eki dan Pina. Saka mengetahui kasus yang menimpa Pina dan Eki setelah ia menghirup udara bebas pada tahun 2020 kemarin. Setelah bebas, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Pina. Saya pun enggak kenal ketiga DPO itu. Saya itu intinya enggak ikut geng motor, ucap Saka Tatal ya. Saka meminta setelah peristiwa tersebut menimpa kepada dirinya, ia berharap nama baiknya bisa kembali pulih dengan kejadian ini. Saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dulu lagi, karena saya sekarang susah nyari kerja. Seharusnya saya bisa sekolah dan kerja, tetapi jadi malah kayak gini. Mungkin ini termasuk ujian ya untuk Saka Tatal, dapat perlakuan tidak manusiawi oleh salah satu oknum anggota polisi yang bisa jadi ini adalah nasib naas untuk Saka Tatal. Semoga Saka Tatal bisa mendapat keadilan dan bisa membuktikan kalau memang dia tidak bersalah, bisa polisi ini kena hukuman yang setimpal seperti Saka Tatal dan seperti 7 tersangka lainnya. Kalau memang 7 tersangka lainnya ini juga sama salah tangkapnya dengan seperti Peggy Setiawan. Semoga mendapat keadilan ya dan segera terselesaikan di orang-orang yang terlibat kasus Pina Cirebon ini. Yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.